Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Melihat kartu judgment di tangannya, Xiao tertegun. Ini benar-benar memenuhi harapanku. Diselimuti kabut kelabu, The Fool mengangguk pelan dan berkata dengan tenang, "Pertemuan diadakan di sini setiap hari Senin pukul 3 sore, waktu Backlund. Bersiaplah. Selama pertemuan, kalian dapat bertukar informasi, bahan ramuan, formula, dan pengetahuan. Kalian juga dapat membayar harga tertentu untuk menitipkan misi kepada anggota lainnya." Xiao mengingat sejenak sebelum mengangguk paham. "Baik Tuan Fool." Mengira semuanya telah selesai untuk hari itu, ia mendengar suara dari ujung meja perunggu. "Apa yang kalian lakukan sebelum tercemar oleh kekuatan itu?" "Jadi kami memang telah tercemar." Xiao menenangkan diri, lalu menceritakan secara lengkap penjelajahannya bersama Force ke kastel kuno itu. Ia memberi penekanan khusus pada pintu perunggu yang disebut pintu kegelapan, serta penjaga kastel kuno yang telah berubah menjadi Red akibat korupsi tersebut. Kemudian, ia melihat Tuan Fool sedikit mengangguk sambil berkata dengan tenang, "Jangan memasuki kastel kuno itu lagi sebelum kau mencapai urutan 4. Sekarang saatnya kau kembali." Xiao pun berdiri. Mengikuti tata cara yang dijelaskan dalam ritual keagamaan, ia membungkuk dan berkata, "Kehendak Anda adalah kehendakku." Begitu kata-kata itu terucap, warna merah gelap membanjiri pandangannya. Setelah semuanya menghilang, ia telah kembali ke dunia nyata, bersandar pada sebatang pohon besar. Secara refleks ia melihat punggung tangannya dan menyadari bahwa bintik-bintik hitam di sana dengan cepat memudar. Xiao lalu mengangkat kepala dan menatap Force yang sedang memandanginya dengan penuh kekhawatiran. Tatapan mereka bertemu. Force mula-mula menunjukkan raut gembira, lalu tersenyum lebar. Ia membuka mulut, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Xiao menghembuskan napas perlahan dan menunjuk ke depan. "Ayo kita kembali ke kota dulu." "Baik," jawab Force tanpa ragu sedikit pun. Di atas kabut kelabu, The Fool Klein mengetuk-ngetukkan jarinya di tepi meja berbintik-bintik, sambil merenungkan pengalaman yang dialami Nona Magician dan Nona Judgment. Benda atau kekuatan yang tersegel di balik pintu kegelapan masih mampu mencemari para penjaga dan penjelajah di luar, bahkan tanpa berhasil lolos. Hanya dengan memikirkannya saja sudah terasa mengerikan. Lebih jauh lagi, korupsi itu berasal dari tubuh roh. Untuk mengatasinya, Klein hanya memiliki 2 pilihan. Yang pertama adalah membuat pihak yang tercemar melaksanakan ritual rahasia secara lengkap, sementara ia menggunakan kekuatan di atas kabut kelabu bersama Bros Matahari untuk melakukan pemurnian. Yang kedua adalah langsung menarik tubuh roh mereka ke atas kabut kelabu dan menggunakan kabut itu sendiri untuk membersihkan mereka. Karena tidak memiliki banyak waktu, ia memilih cara yang kedua. Apa sebenarnya itu? Kekuatan yang paling bersifat koruptif berasal dari jalur Devil. Mungkinkah tempat itu terhubung dengan Abyss? Itu bukan hal yang mustahil. Berdasarkan penjelasan Little Sun, pada tahap awal hingga pertengahan zaman kedua, para Devil sering meninggalkan Abyss dan berkeliaran di daratan. Baru setelah Dewa Matahari kuno muncul, menyebabkan para dewa kuno gugur satu demi satu, mereka mundur ke Abyss dan menyegelnya dari dalam. Jika demikian, sangat masuk akal apabila terdapat sebuah jalan masuk kuno di bawah tanah benua utara yang mengarah ke Abyss. Begitu pula masuk akal bila sebuah kastel dibangun dan para penjaga ditempatkan di sana untuk mengawasinya. Namun masalahnya adalah, sudah ribuan tahun berlalu. Mengapa masih ada keberadaan yang terus-menerus menggedor pintu itu? Apakah para Devil berencana kembali? Klein membuat dugaan awal. Untuk sementara, ia tidak berniat menjelajahi kastel terbengkalai itu demi membuktikan dugaannya, karena kemungkinan besar tidak akan ada perubahan dalam waktu dekat. Lagi pula, karena informasi itu berasal dari kaum Sanguin, ia bisa meminta The Moon Emlyn mengumpulkan informasi guna menyelidiki sejarah kastel tersebut. Menepis pikirannya,
Klien melepas rantai topas dari pergelangan tangannya dan melakukan ramalan apakah urusan mengenai kastel kuno itu bersifat mendesak. Jawaban yang diterimanya adalah tidak. Ia segera kembali ke dunia nyata dan menunggu penguasa setempat, Jenderal Mai Sanchez, mengirimkan uang muka yang telah dijanjikan. Pukul 2 siang, waktu Vienna Potter. Haggis, dengan rambut tersisir rapi ke belakang dan mengenakan pakaian ala bangsawan benua utara, membawa sebuah koper kulit hitam bersama sekelompok pengawal saat mengetuk pintu kamar Dwayne Dantes. "Silahkan masuk." Suara hangat dan elegan terdengar dari dalam. Mula-mula menggunakan bahasa Loen dengan logat Backlund, lalu beralih ke bahasa Dutan setempat. Haggis memutar gagang pintu dan masuk. Ia melihat Dwayne Dantes dengan cambang putih serta mata biru tua, berdiri dari kursi rebahnya sambil merapikan ujung rompi hitamnya. "Selamat siang sahabatku." Pria Loen yang tampan dan berwibawa itu melangkah maju 2 langkah sambil mengulurkan tangan kanannya. Kali ini, ia menggunakan bahasa Loen. Haggis menjawab dengan logat khas bangsawan Loen, "Merupakan suatu kehormatan menjadi sahabat Anda." Setelah berjabat tangan dengan Dwayne Dantes, ia menyapu pandangan ke sekeliling lalu tertawa kecil. "Apakah ini pelayan Anda?" Ia menunjuk pemuda berdarah campuran yang berdiri di belakang pedagang senjata itu. Maksud sebenarnya adalah menanyakan apakah pemuda tersebut dapat dipercaya. Bagaimanapun, saat berkunjung ke kediaman sang jenderal kemarin, Dwayne Dantes tidak membawa seorang pelayan pun. Benar, kelebihan terbesarnya adalah kemampuannya menjaga rahasia. Dwayne Dantes tersenyum sambil menunjuk sofa kulit yang berada di seberang kursi rebah. Haggis duduk dengan 2 pengawalnya tetap mengikutinya. Setelah pintu ditutup, ia berkata sambil tersenyum, "Aku pernah mendengar sebuah peribahasa intis yang konon berasal dari Kaisar Rosel. Orang mati tidak menceritakan rahasia." Dwayne Dantes tertawa. Kaisar Rosel juga pernah mengatakan sesuatu yang lain. Mayat bisa berbicara. Benarkah? Baru kali ini aku mendengarnya. Haggis menikmati percakapan dengan seorang pria terhormat dari benua utara, sehingga mereka terus berbincang sejenak sebelum ia mengangkat koper kulit di sampingnya dan membukanya. Dalam sekejap, cahaya keemasan meluap keluar. Di bawah sinar matahari yang masuk dari luar, seluruh ruangan seolah menjadi jauh lebih terang. Haggis menatap Dwayne Dantes dan berkata, 5.000 pound emas Loen, ditambah 5.000 keping koin emas dan emas batangan. Ini adalah uang mukanya. Aku akan membawa sisa 30.000 pound dalam bentuk uang tunai dan emas selama perjalanan, lalu menyerahkannya setelah transaksi senjata selesai. Dwayne Dantes melirik tumpukan uang tunai, koin emas, dan emas batangan di dalam koper, lalu menarik kembali pandangannya sambil tersenyum. "Kapan kita berangkat?" Haggis menutup koper kulit itu, menyerahkannya kepada pelayan Dwayne Dantes, lalu menjawab singkat, "Besok pagi." Ia berhenti selama 2 detik sebelum berkata, "Tuan Dantes, Jenderal memiliki seorang tamu yang ingin menemui Anda." Ekspresi Dwayne Dantes tidak berubah. Ia terdiam beberapa detik. "Kapan?" "Sekarang?" jawab Haggis tanpa sedikit pun berani bersikap asal-asalan. "Beliau sedang berada di bawah." Dwayne Dantes mengangguk tipis. Persilakan dia naik." Haggis segera menghembuskan napas lega lalu pergi bersama para pengawalnya, menuruni tangga. Tak lama kemudian, Luka berjalan naik. Ia mengenakan jubah putih sederhana yang dihiasi garis-garis kuningan. Rambut peraknya disisir dengan sangat rapi. Saat tiba di depan pintu kamar Dwayne Dantes dan baru saja hendak mengangkat tangan, ia mendengar suara dari dalam. "Silahkan masuk." Kali ini mereka menggunakan bahasa Feysa kuno. Ekspresi Luka tetap tenang saat ia mendorong pintu dan masuk. Kemudian ia melihat pria parubaya yang tampan dan berwibawa seperti kemarin berdiri di samping kursi rebah menghadap dirinya. Sementara itu, seseorang sedang duduk di kursi rebah tersebut. Seorang pria muda berambut hitam dan bermata coklat, dengan wajah kurus dan tegas. Pembawaannya dingin. Luka tertegun sejenak. Ia melangkah masuk, menutup pintu, lalu duduk di sofa dengan tenang. Mata abu-abu kehijauannya memantulkan sosok pria muda di hadapannya dengan jelas.
Germain Sparrow? Tentu saja, tanya Luka dalam bentuk pertanyaan retoris. Sudut bibir Germain Sparrow sedikit terangkat. Menyebut nama lengkap orang secara langsung adalah tindakan yang tidak sopan. Luka mengangguk. Maaf atas kekurang ajaranku. Seingatku, kau baru naik ke urutan 5 kurang dari setengah tahun yang lalu, atau mungkin bahkan baru 3 bulan. Ya, seharusnya itu terjadi saat kau berada di reruntuhan medan perang para dewa. Aku benar-benar tidak menyangka kau sudah menjadi seorang demigod. Itu sedikit membuatku kebingungan. Germain Sparrow hanya tersenyum tanpa memberi penjelasan apapun. Setelah hening sejenak, ia berkata dengan nada santai, "Mengapa kau datang menemuiku?" Luka menjawab dengan tenang, "Aku tidak tahu." Suasana di dalam ruangan mendadak menjadi agak canggung. Germain Sparrow seakan lupa bahwa masih ada seorang pria tua yang duduk di hadapannya dan menunggu dirinya berbicara lagi. Luka mengangguk nyaris tak terlihat, lalu berkata, "Begini, belum lama ini aku kebetulan membuat sebuah ramalan. Dalam ramalan itu, aku akan menghadapi situasi yang cukup pelik di masa depan. Dan salah satu orang yang kutemui dalam beberapa hari ini akan membantuku mengatasinya. Aku tidak yakin apakah orang itu adalah dirimu. Namun lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal. Karena itu aku memutuskan untuk menemuimu dan saling berkenalan. Namaku Luka Brewster, seorang rohaniwan yang melayani God of Knowledge and Wisdom. Saat ini aku bertanggung jawab atas berbagai urusan di Balam Barat." Germain Sparrow mengangguk. "Tidak buruk. Sekarang aku sudah mengenalmu. Kurasa aku tidak perlu memperkenalkan diriku lagi, bukan?" "Tentu saja." Luka berpikir sejenak sebelum berkata, "Kau seharusnya adalah seorang Bizarro Sorcerer. Belakangan ini aku menerima informasi bahwa telah terjadi perombakan di dalam Secret Order di Intis." Ia tidak melihat sedikitpun keterkejutan di wajah Germain Sparrow. Petualang kuat yang namanya telah terkenal di seluruh 5 laut itu berkata setelah terdiam sesaat, "Zarathul telah kembali." Sorot mata Luka langsung berubah sebelum segera kembali seperti semula. Lalu ia berdiri dan mengangguk. "Karena kita sudah saling mengenal, sekarang saatnya berpisah." Setelah mengatakan itu, ia berjalan menuju pintu, memutar gagang pintu, lalu meninggalkan ruangan. Duduk di kursi rebah, Germain Sparrow memandangi sosoknya yang sedikit demi sedikit tertutup oleh pintu kayu hingga benar-benar menghilang. Kemudian ia terkekeh. Benar-benar seorang penipu ulung. Benar. Dwayne Dantes yang berdiri di samping kursi rebah itu mencari tempat duduk lalu duduk. Setelah itu ia mengangkat secangkir teh dan menyesapnya. Dengan cambang putih serta mata biru tua, ia bertukar pandang dengan Germain Sparrow yang berwajah kurus dan tegas. Keduanya tersenyum pada saat yang bersamaan. Pada Senin sore, Dwayne Dantes mengeluarkan jam saku emasnya, membukanya, lalu berkata kepada Haggis yang duduk di seberangnya, "Kita hampir tiba di tujuan. Kurasa kau dan anak buahmu membutuhkan istirahat." Usulan yang sangat bagus. Haggis langsung menyetujuinya. Dwayne Dantes menunjuk ke arah jalan di depan. "Ada sebuah hotel di depan sana. Mari kita beristirahat selama setengah hari, lalu besok kita melanjutkan perjalanan." Haggis tidak keberatan. Ia pun berbalik dan memberi instruksi kepada kusir kereta. Setelah check-in di hotel, Dwayne Dantes menolak ajakan Haggis untuk minum teh sore dengan alasan ingin tidur siang. Sedikit lebih dari setengah jam kemudian, di atas kabut kelabu yang tak berbatas, klien telah duduk di kursi milik The Fool. Pilar-pilar cahaya merah gelap melesat ke atas, mewujudkan sosok-sosok berbeda di kedua sisi meja perunggu panjang. Keheningan abadi di atas kabut kelabu pun terusik, seolah istana kuno yang tak berubah itu kini memperoleh secercah kehidupan yang sulit dijelaskan. Begitu kesadarannya kembali terhadap keadaan sekitar, Justice Audrey bersiap berdiri untuk memberi salam kepada sosok yang duduk di ujung meja perunggu panjang. Pada saat itu, sebagai seorang spektator senior, ia dengan tajam menyadari adanya perbedaan. Ada 2 anggota lebih banyak dibandingkan pekan lalu. Salah satunya adalah seorang pria yang duduk di sebelah kanan Tuan Moon. Yang lainnya adalah seorang wanita yang duduk di sebelah kiri The Hermit.
Audrey mula-mula merasa senang karena klub tarot terus berkembang dan semakin kuat. Namun, naluri profesionalnya segera mengambil alih, membuatnya mulai mengamati mereka. Karena posisi duduknya, pria yang berada tepat di seberangnya jauh lebih mudah diamati dibandingkan wanita yang berjarak 2 kursi darinya. Karena itu, ia memusatkan perhatiannya pada pria tersebut. Rambut hitam, mata hijau, tidak mengenakan mantel, rompi dipadukan dengan kemeja. Cara duduknya agak aneh. Dia tidak terbiasa duduk dengan rapi. Tingginya mungkin sekitar 180 cm. Temperamennya cukup santai, tapi dia juga cukup tegang. Dalam sekali pandang, Justice Audrey telah membaca banyak informasi dari sosok yang masih tampak agak kabur itu. Tak lama kemudian, ia menyadari sesuatu yang berbeda. Pria itu sedang menyapu pandangan ke sekelilingnya dengan sangat cepat. Tindakan seperti itu sendiri bukanlah masalah. Siapapun yang datang ke tempat rahasia dan aneh seperti ini, pasti akan secara naluriah mengamati anggota lain, berusaha memahami ciri-ciri dan keadaan umum mereka agar merasa lebih tenang. Namun masalahnya adalah, pandangan pria itu bergerak terlalu cepat. Tatapannya hanya menyapu melewati The Moon, The Hanged Man, dan anggota lainnya tanpa berhenti. Di mata Audrey, ini merupakan tanda yang sangat jelas. Pria itu bukan sedang mengamati atau mempelajari anggota lain. Ia sedang mencari seseorang. Ia sedang mencari seseorang yang telah ada di benaknya. Audrey seketika menjadi sedikit bersemangat. Ia yakin bahwa pendatang baru ini mengenal salah satu anggota yang hadir. Siapa ya? Ia mengamati selama 1 detik lagi, lalu menyadari bahwa pria yang duduk menyerong di seberangnya telah memusatkan pandangannya pada The World German Sparrow. Audrey merasa sangat gembira, seolah baru saja menemukan sebuah rahasia. Pendatang baru ini adalah teman Tuan World, atau setidaknya mereka saling mengenal di dunia nyata. Dia juga tahu kalau Tuan World adalah anggota klub tarot. Atau bisa juga Tuan World lah yang mengajaknya bergabung ke pertemuan ini. Tidak, kemungkinan itu kecil. Kalau memang begitu, dia pasti akan jauh lebih yakin. Dia tidak akan terburu-buru mencari seseorang yang dikenalnya. Dia pasti akan mengamati anggota lain lebih lama. Lagi pula, tindakan itu juga membuktikan bahwa dia bukan utusan yang diberkati milik Tuan Full. Lalu apa sebenarnya hubungan dia dengan Tuan Ward? Sambil mempertahankan pikirannya untuk terus mengamati, Audrey berdiri dan menghadap kursi kehormatan. Dalam proses itu, ia memanfaatkan kesempatan untuk melirik anggota baru yang duduk di samping Madame Hermit. Dia sedang saling bertukar pandang dengan Nona Magician. Tingginya, Sio akhirnya lulus ujian dan bergabung dalam pertemuan ini. Setelah mengenalinya, Audrey membungkuk hormat kepada sosok yang diselimuti kabut kelabu. "Selamat siang Tuan Full." Begitu salam riang itu terucap, ia langsung menyadari sesuatu. Tuan Full sedikit berbeda dari sebelumnya. Keberadaan agung itu tampak semakin menyatu dengan seluruh kabut kelabu, istana, dan ruang di sekitarnya. Aura beliau menjadi jauh lebih luhur dan agung, laksana lautan ataupun langit. Perasaan ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tuan Full telah mengambil 1 langkah lagi menuju kebangkitan beliau, sehingga memperoleh kembali lebih banyak otoritas atas kerajaan ilahi beliau. Mata Audrey bergerak ke sana kemari. Ia dipenuhi rasa ingin tahu, kegembiraan, sekaligus sedikit kebanggaan. Pada saat yang sama, The Hanged Man Alger dan The Hermit Katlia juga telah memperhatikan 2 anggota baru itu. Mereka menyadari bahwa wanita tersebut bertubuh cukup pendek dan diam-diam saling bertukar isyarat dengan Nona Magician. Ia terasa asing, tetapi juga akrab dengan pertemuan tarot. Setidaknya, ia tidak seperti pria berkemeja putih dan berompi hitam itu, yang baru buru-buru berdiri setelah semua orang mulai memberi hormat. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa anggota pria yang baru memberi perhatian khusus kepada The World German Sparrow, sehingga memunculkan banyak dugaan. Pikiran-pikiran itu hanya berputar di benak mereka tanpa diungkapkan. The Hanged Man dan The Hermit menyelesaikan tahapan pembukaan pertemuan seperti biasa bersama Nona Justice. Adapun The Sanderic,
Ia hanya merasa gembira karena klub tarot kembali memiliki anggota baru. Sementara itu, perasaan The Moon Emlyn bercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa sedikit unggul karena kini menjadi anggota yang lebih senior dibanding para pendatang baru. Namun di sisi lain, ia juga merasa bahwa jumlah penyelamat untuk menghadapi kiamat semakin lama semakin banyak. Setelah beberapa saat mengamati, The Star Leonard memastikan bahwa orang yang duduk di ujung meja perunggu panjang adalah Klein Moretti. Hal itu karena ciri-ciri fisiknya sesuai dengan deskripsi Germain Sparrow. Dia menyembunyikan identitas aslinya. Bahkan dalam pertemuan yang begitu rahasia pun dia tetap tidak lengah, menggunakan 2 lapis penyamaran. Aku harus mengingat ini. Baru saja pikiran itu muncul, Leonard melihat gadis yang duduk di sebelah kiri Tuan Full berdiri, lalu memimpin semua orang membungkuk memberi hormat. Ia tertegun dan terlambat bereaksi. Akibatnya, ia tampak mencolok sebagai satu-satunya orang yang masih duduk ketika semua anggota lain telah berdiri. Sesaat kemudian Leonard tersadar dan buru-buru berdiri untuk memberikan salam. Di seberangnya, Sio meliriknya, lalu tanpa sadar menyamakannya dengan Force sampai taraf tertentu. Force juga memiliki pikiran yang sama. Hanya saja, ia justru menyamakan pria itu dengan Sio sampai taraf tertentu. Hal itu karena, ketika pertama kali bertemu, Sio juga terlihat cukup tidak bisa diandalkan. Ini The Star, dan ini Judgment. Silahkan duduk dan perkenalkan diri kalian. The Full Klein mengangkat tangan kanannya dan menunjuk dengan santai. Nama Sandy The Star terus membuatku merasa itu seharusnya nama seorang wanita. Sambil mengeluh dalam hati, Leonard mulai memusatkan perhatian dan memberi label kepada setiap anggota sesuai urutan perkenalan mereka. Nona Justice. Sepertinya wanita muda, tetapi mungkin juga menggunakan 2 lapis penyamaran seperti Klein. Dia cukup optimis dan ceria. Meski aku tidak bisa melihat detail pakaiannya, kelihatannya sangat berkelas. Tuan Hangitman. Bertubuh kekar, penuh pengendalian diri. Kemungkinan orang yang terus terang tetapi gegabah. Nona Magician. Cara dia memandangku agak aneh. Sesekali dia juga melirik Klein. Aku sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkannya. Secara keseluruhan dia tampak biasa saja, tanpa sesuatu yang terlalu menonjol. Tuan San. Sangat tinggi, tetapi cara bicaranya terdengar seperti anak yang sedang mengalami masa pubertas. Walaupun pendiam, dia tampaknya cukup ramah. Nona Hermit, Madam Hermit, memancarkan aura dewasa dan tenang. Kemungkinan seorang Beyonder yang sangat berpengalaman. Tuan Moon, masih cukup muda dan tampak sedikit pendiam. Entah kenapa aku merasa pernah melihatnya, tetapi tidak bisa mengingat di mana. Aku akan terus mengamatinya. Nona Judgment, sangat pendek dan memiliki ciri yang sangat jelas. Namun aku tidak bisa memastikan apakah dia juga menggunakan 2 lapis penyamaran. The World. Sangat muram. Mungkin itu penyamarannya. Yah, bisa juga memang sifat aslinya. Dulu dia belum menjadi demigod. Berarti perkumpulan ini juga memiliki banyak Beyonder urutan menengah. Jangan-jangan akulah yang paling lemah? Sementara Leonard mengamati anggota lain, Judgment Sioderecha juga menggunakan kemampuan sheriff miliknya untuk menangkap karakteristik setiap anggota dan mengingatnya. Seorang wanita bangsawan, pelaut atau awak kapal, masih cukup muda dan tertutup, tetapi tidak terlalu parah. Cukup kuat, pemimpin setidaknya sebuah tim berukuran sedang. Angkuh, berasal dari keluarga yang cukup baik, santai, tidak terlalu kaku, muram, mengerikan. Di tengah berbagai pikiran itu, anggota lainnya telah selesai memperkenalkan diri. The Hermit Katlia memandang ke arah ujung meja perunggu panjang, lalu membungkuk. Tuan Full yang terhormat, kali ini saya tidak menerima halaman baru dari buku harian Rosel. Tidak menerima. Berarti Queen Mystic belum membalas? Kira-kira Bernadette sedang sibuk apa? The Full Klein mengangguk tenang. Kalau begitu, mulailah transaksi. Begitu mengucapkan itu, Audrey memperhatikan reaksi The Hermit dan The Hanged Man.
Ia menyadari bahwa mereka ternyata belum menyadari perubahan pada Tuan Ful yang kini tampak semakin luhur dan suci. Apa hanya aku yang menyadarinya? Mata Audrey bergerak pelan sambil berpikir, merasakan sedikit haru sekaligus kebahagiaan. Tentu saja, ia juga tahu bahwa Madam Hermit dan Tuan Hangetman memang tidak berani terlalu lama menatap Tuan Ful. Terutama Madam Hermit. Sebagian besar waktu, ia hanya berani memandang tepi meja di depan Tuan Ful. Tepi meja. Ada tambahan satu kartu blasfemi. Tatapan Audrey membeku sesaat sebelum ia menarik kembali pandangannya dengan rasa terkejut sekaligus senang. Dengan intuisi seorang spektator, ia sangat yakin bahwa diperolehnya kartu blasfemi yang baru, kemungkinan besar berkaitan dengan masalah mental The World German Sparrow, hanya saja menghasilkan akhir yang berbeda. Ia ragu sejenak sebelum mengamati keadaan sekitar. Aku tidak membutuhkan apapun. Katlia, Derek, Emlyn, dan For sudah melakukan persiapan untuk maju ke urutan berikutnya, sehingga mereka tidak memiliki permintaan apapun. Begitu pula Alger yang masih mencerna ramuannya. Sebaliknya, Leonard sebenarnya ingin membeli sebuah item mistis. Namun karena belum ada seorang pun yang memberikan contoh, ia untuk sementara tidak tahu bagaimana harus memulainya. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengalihkan sebagian perhatiannya untuk memikirkan kebutuhan Tuan Ful terhadap buku harian Roselle. Setelah menjual Tinder, ia tidak lagi kekurangan uang. Selain itu, setelah memiliki pengalaman menggunakan Creeping Hunger, ia menyadari bahwa memiliki sebuah item mistis yang kuat benar-benar sangat berguna. Pada saat itu, Force melirik Sio yang masih diam sebelum memandang ke seberangnya. Tuan Hangetman, aku memiliki sebuah material yang ingin kujadikan sebuah item mistis oleh artisan itu. Yang ia maksud adalah bubuk hantu kuno milik Sio. Alger menggeleng. Artisan itu telah dikendalikan oleh beberapa anggota Rose School of Thought yang memuja Primordial Moon. Hanya itu yang ku ketahui. Untuk urusan selanjutnya, semuanya telah kuserahkan kepada Madam Hermit. Rose School of Thought, para penganut Primordial Moon, diserahkan kepada Madam Hermit. Leonard dan Sio saling berpandangan ke sekeliling. Baru pada saat itulah mereka benar-benar menyadari bahwa perkumpulan yang mereka ikuti ini sama sekali tidak selonggar yang mereka bayangkan. Mereka diam-diam sedang melintasi bayang-bayang dunia.